Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo, tertua di semesta. Pengadilan pembunuhan 6 syuhada Laskar Front Pembela Islam kemarin itu menarik untuk dicermati ya. Kalau kata Aziz Januar, pembelanya itu, dia nggak mau hadir. Kenapa? Karena pengadilan dagelan katanya. Itu Aziz Januar di Republika. Sementara di portal Islam kita lihat suara dari orang tua Faiz ya, namanya syuhada itu, dia bilang yang harus dihadirkan di sidang itu bukan 2 polisi itu, tapi Pangdam 5 Jaya ya, Dudung Abdurrahman, dan Kapolda Metro Jaya yaitu Fadil Imron. Dan pengadilannya bukan di pengadilan negeri ya, tapi di pengadilan hak asasi manusia. Dan dia juga bilang pengadilan itu hanya dagelan aja yang nggak akan bisa memenuhi rasa keadilan, justru malah ya memperbesar perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat, kata syuhada ya, orang tua dari Faiz. Kita perlu melihat perspektif orang tua yang kehilangan anak-anak yang mereka cintai, dan anak-anak yang mereka cintai itu ternyata bukan mati dalam keadaan yang normal, tapi mereka mengalami penyiksaan ya, dan juga kemudian dibunuh. Dan 6 orang itu sekarang tidak bisa hidup lagi dalam proses-proses kematian yang mengenaskan karena disiksa oleh polisi. Dan siapa yang nyuruh? Kalau menurut Aziz Januar di Republika itu, surveillance ya, dalam pengawasan, dalam setiap proses pengawasan itu mesti ada atasan yang menyuruh. Kan kemarin itu katanya rombongan Habib Rizik atau Habib Rizik kan dalam pengawasan sehingga dibuntuti dan dikejar. Berarti mereka mengejar rombongan Habib Rizik itu kan nggak mungkin inisiatif sendiri ya. Polisi itu melaju di jalan tol dan membuntuti rombongan pengajian Habib Rizik menuju Kerawang dalam pengajian keluarga subuh itu, menjelang subuh itu, malam itu ya kan. Ada yang nyuruh. Nah, siapa yang nyuruh? Itu yang harus diungkap dan harus bertanggung jawab juga katanya. Nah, kalau kata syuhada, orang tua Faiz yang menjadi salah satu korban, ini memang pengadilan dagelan, tidak fair lah kira-kira begitu ya, tidak mencerminkan rasa keadilan karena mereka anak-anak dia itu disiksa, dibunuh, sementara polisi masih memfitnah anaknya itu dan ke-6 laskar itu bahwa mereka itu melakukan perlawanan terhadap polisi. Padahal kalau memang dilihat bekas-bekas badannya itu, kalau kita lihat ya, kan sudah ada dokumentasinya itu seperti ada yang dibakar, ada yang bengkak itu ya, salah satu organ tubuh yang penting itu ya. Jadi nggak mungkin itu ditembak. Jadi tembaknya dari jarak dekat, nggak mungkin ditembak mati kemudian di mobil itu kemudian selesai. Tapi tampaknya dulu itu ada berita, ada informasi mereka dibawa ke satu ruangan tertentu di kilometer 50 dan mereka dihabisi di sana ya. Dihabisi itu maksudnya disiksa di sana dan dihabisi di sana tanpa ada perlawanan sebenarnya. Itu versi yang lainnya. Jadi kita harus dalam perspektif Islam bagaimana kasusnya. Ini kasus besar ya, karena menyangkut pembunuhan ya, dan dosanya dosa besar ya. Dan ini salah satu dosa besar dari 7 dosa besar ya dalam Islam, termasuk salah satu berzina, durhaka kepada orang tua, lari dari medan pertempuran, dan menghilangkan nyawa orang. Itu salah satu dosa besar, pembunuhan. Dan ini kita khawatir ya kalau mereka nggak taubat ya, itu betul-betul menjadi bencana bagi pelaku-pelakunya ya, baik yang bertanggung jawab dari atas sampai bawah, eksekutornya.
Malah menurut Aziz Zanwar memang mereka ini kan harus ya istilah pengadilan dagelan ya, pengadilan dagelan, dan tidak bisa, dan dia malas untuk mengikutinya ya, karena di situ justru yang pelaku itu tidak ditahan waktu itu kan, pembunuh aktif tetap berkantor di kantor kepolisian yang membunuh 6 orang itu, dan kemudian tidak ditahan, tetap bekerja sampai kemudian disidangkan 10 bulan setelah tanggal 7 Desember 2020, 10 bulan yang lalu. Ya, kita berharap ya di masa depan polisi kita itu betul-betul ini fair ya, lebih mengayomi masyarakat. Polisi masa depan insya Allah begitu ya, jadi bukan sebagai alat untuk kekuasaan, tapi betul-betul melindungi dan mengayomi rakyat ya, bukan justru membunuh dan menyiksa rakyat, termasuk membanting rakyat, sebagaimana kita lihat kasus mahasiswa dibanting oleh seorang polisi saat mahasiswa itu melakukan unjuk rasa dan tidak bersenjata, istilahnya di smackdown ya, sampai kejang-kejang ya. Itulah polisi kita, dan sampai tingkat itulah ya peradaban kita sebagai manusia Indonesia yang masih belum bisa menghargai dan memuliakan saudaranya sendiri sebagai warga negara biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.